Siapkan wadah, tuang 250 gram tepung terigu, tuang 50 gram tepung tapioka, tambahkan penyedap, garam, daun seledri, dan daun bawang yang sudah kita iris. Kita aduk sebentar, kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan. Tambahkan juga 1 butir telur, ini kita aduk kembali. Tambahkan 2 sendok makan margarin. Lanjut ini kita uleni menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih sebelumnya. Tambahkan air secara bertahap sambil kita uleni sampai kita dapatkan kelembaban yang pas. Jadi total air yang aku gunakan di sini kurang lebih 40 ml ya teman-teman. Adonannya sudah kalis, tidak ada menempel di tangan, lanjut siapkan talenan sebagai alas. Ambil secukupnya adonan kurang lebih 150 gram. Kemudian ini kita gilas. Nah, ini sudah cukup, ketebalannya juga sudah pas. Langsung kita gulung seperti di video. Gulungannya sudah banyak, jangan lupa di tap-tap sampingnya seperti ini ya teman-teman, supaya hasil gulungannya rapi. Lanjut lakukan ini sampai selesai. Oh ya, teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Terlihat ya teman-teman, ini hasil gulung kita rapi, kiri kanannya nggak ada yang keluar-keluar. Lanjut kita alasi atau gulung kembali dengan plastik, kita simpan di kulkas kurang lebih 1-2 jam atau tekstur adonannya ini mengeras. Lanjut gilas dan gulung adonan sampai selesai. Nah, ini sudah 2 jam kita keluarkan dari freezer, langsung saja kita iris tipis seperti ini. Di tahap ini harus hati-hati ya teman-teman. Gunakan pisau yang tajam atau pakai karter yang seperti aku gunakan di video. Iris secukupnya saja yang mau kita goreng yang muat di wajan. Sisa irisan adonan bisa kita simpan kembali di freezer. Langsung saja kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Sesekali diaduk supaya matangnya merata. Kalau masih ngapung begini tandanya belum matang ya teman-teman. Kalau sudah tenggelam ini sudah matang, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Lanjut digoreng sampai selesai. Ini sudah selesai kita goreng semua. Kita tes kriuk. Bismillah. Ini rasanya enak, renyah, gurih, bikin nagih. Yummy! Ini namanya kue bawang gulung ya teman-teman. Cocok banget jadi ide bisnis kalian. Ini awet berbulan-bulan. Siap-siap tes pasar mulai dari sekarang. Karena jajanan kering ini bakal jadi primadona lebaran akan datang. Lanjut kita kemas. Di sini aku sudah siapkan plastik OPP ukuran 10 x 20. Teman-teman mau pakai kemasan lain bebas ya, sesuai selera. Kita isi jajanannya ke dalam kemasan. Satu kemasan ini beratnya 100 gram ya teman-teman. Lipat bagian ujung plastik kemudian staples. Beri stiker thank you supaya kemasan makin menarik. Satu kemasan ini kalian bisa jual dengan harga 7.000.
atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Pokoknya teman-teman yang bingung atau emak-emak yang pengen punya penghasilan dari rumah, ini aku rekomendasikan banget ke kalian. Selamat mencoba. Pertama-tama siapkan wadah yang agak besar, tuang tepung terigu, ini aku pakai yang pro sedang. Tuang tepung tapioka, tambahkan secukupnya garam dan penyedap, aduk sebentar. Tambahkan margarin dan bahan yang sudah kita iris. Di sini aku sudah iris bawang putih, bawang merah, cabai keriting, mau diganti cabai rawit juga boleh. Terakhir kita tambahkan daun seledri. Ini lanjut kita aduk sebentar. Tambahkan 1 butir telur. Ini kita aduk sebentar, lanjut nanti ini kita akan uleni ya teman-teman. Oh ya, teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Aku tambahkan air kurang lebih 80 ml atau sesuai kelembaban yang pas ya teman-teman. Ini lanjut kita uleni adonannya sampai kalis seperti ini. Lanjut adonan ini aku bagi menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Ini enggak kita timbang ya teman-teman, kita kira-kira saja. Lanjut kita bentuk seperti di video. Untuk ukurannya disesuaikan saja dengan ukuran yang kita inginkan. Nah menurut aku ini sudah cukup. Kemudian ini kita gulung atau kita alasi dengan plastik terlebih dahulu. Seperti ini ya teman-teman. Baru ini akan aku masukkan ke dalam freezer. Lanjut kita bentuk dulu adonannya. Semua adonan sudah kita gulung plastik. Lanjut ini kita akan masukkan ke dalam freezer selama 1 jam. Setelah 1 jam siapkan talenan. Ambil 1 adonan. Kita buka plastiknya terlebih dahulu. Lanjut ini kita akan iris tipis ya teman-teman. Untuk mengirisnya gunakan pisau yang tajam. Di sini aku menggunakan karter. Ini khusus aku pakai buat jajanan yang kita iris ya teman-teman. Nah ini hasilnya. Irisannya tipis ya teman-teman. Langsung saja kita goreng. Di sini aku sudah panaskan minyak terlebih dahulu. Baru aku masukkan adonan yang sudah kita iris. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Supaya ini tidak mudah gosong. Kalau sudah kokoh ini kita balik supaya matangnya merata. Nah ini sudah mulai tenggelam, tandanya sudah mau matang ya teman-teman. Matang kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sampai selesai. Nah ini sudah selesai kita goreng semua. Satu resep ini jadinya banyak ya teman-teman. Cocok banget jadi ide jualan maupun jadi isian toples lebaran. Jadi cemilan sehari-hari sambil nonton TV ini juga oke banget ya teman-teman. Karena untuk rasanya nggak usah diragukan lagi, ini gurih, enak, bikin nagih. Sudah dingin langsung saja kita kemas. Di sini aku menggunakan toples jar ukuran 1000 ml. Ini namanya keripik bawang ya teman-teman. Cocok banget jadi isian toples lebaran. Bikinnya juga lebih simpel ya teman-teman.
Untuk jualan, harga jualnya disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Sekarang kita tes kriuk. Ini renyah banget ya teman-teman. Dan ini aku rekomendasikan banget ke kalian. Selamat mencoba. Pertama-tama siapkan wadah. Tuang gula halus. Ini aku blender sendiri ya teman-teman. Kemudian tuang juga santan. Ini kita aduk sebentar. Kalau sudah, tuang 400 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang pro sedang. Tuang tepung tapioka. Ini kita aduk terlebih dahulu. Tambahkan 100 gram margarin. Lanjut, adonan ini akan kita uleni ya teman-teman. Ini kita uleni sampai kalis. Oh ya, teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Setelah kalis, sisihkan sebagian adonan, kira-kira seperempatnya ya teman-teman. Sebagian ini juga kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan adonan yang tadi. Tambahkan secukupnya pasta black forest. Ini kita campur merata. Atau kalau nggak ada pasta black forest bisa diganti dengan coklat bubuk. Coklat bubuk nggak ada bisa diganti kopi bubuk. Sudah tercampur merata, siapkan alas plastik atau tanpa alas juga boleh. Kemudian adonan coklat ini kita akan gilas terlebih dahulu. Kalau mau adonannya lebih lentur, teman-teman boleh istirahatkan terlebih dahulu adonannya kurang lebih 30 menit baru digilas. Kita gilas tipis ya teman-teman. Nah ini sudah cukup, kita angkat alas plastiknya. Aku sudah siapkan alat pemotong pisau seperti ini, tapi kalau nggak ada teman-teman boleh pakai pisau biasa. Ini kita rapikan dulu bagian pinggiran adonan. Lanjut potong adonan memanjang seperti di video. Untuk ukurannya dikira-kira saja ya teman-teman. Jadinya seperti ini, kita sisihkan sebentar. Lanjut siapkan alas plastik, ambil secukupnya adonan warna putih, ini juga kita gilas ya teman-teman. Oh ya, teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Sudah tipis, kita angkat plastiknya. Rapikan juga bagian pinggiran adonan. Ini aku garis adonannya menggunakan air ya teman-teman sebagai perekat. Kita rekatkan adonan coklatnya agak sedikit ditekan. Lakukan ini sampai selesai. Bagian ujungnya yang lebih kita rapikan seperti ini ya teman-teman. Lanjut adonan ini kita akan gulung. Tips supaya hasil gulungan kita rapi, setiap kali menggulung teman-teman tap-tap bagian sisinya ya, supaya nggak ada yang keluar. Lakukan ini sampai selesai. Ini aku roll lagi di talenan supaya benar-benar padat. Bagian dalamnya nggak ada yang berongga. Kalau sudah, ini aku gulung dengan plastik, kemudian aku memasukkan ke dalam freezer. Sambil menunggu kita gulung adonan berikutnya. Ini aku keluarkan dari freezer, tekstur adonan sudah cukup kaku. Tekstur adonan yang kaku seperti ini gampang kita iris ya teman-teman. Nah ini bagian dalam adonan. Setelah kita iris, kemudian kita jejerin seperti ini ya teman-teman. Kita alasin plastik. Kita tipiskan lagi menggunakan sendok seperti ini. Baru kita goreng.
Di sini aku sudah panaskan minyak, langsung saja kita goreng. Gunakan api sedang ya teman-teman karena jajanan ini mudah gosong. Pastikan semua adonan terendam minyak. Nah, sudah mulai kokoh, sering-sering kita aduk ya teman-teman supaya matangnya merata. Adonan sudah mulai tenggelam, tandanya sudah mau matang ya teman-teman. Sudah kuning kecoklatan, langsung saja kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sampai selesai. Ini sudah selesai kita goreng semua. Satu resep ini jadinya banyak ya teman-teman. Tampilannya juga unik, menarik, rasanya yang enak, bikin nagih. Ini cocok banget jadi isian toples lebaran maupun jadi ide jualan kalian. Untuk rasanya ini manisnya pas, gurih, renyah ya teman-teman. Jajanan lebaran terbaru ini namanya kue macan tutul. Ini adiknya kue kuping gajah ya teman-teman. Sekarang kita tes kriuk. Untuk pengemasan aku gunakan toples ukuran 1000 ml. Untuk harga jual disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing. Selamat mencoba. Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat dan menghibur. Teman-teman yang sudah nonton jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga ya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya aku makin semangat upload video. Teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya dan assalamualaikum.